Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Rahmawati dengan NIM C1C021162. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran dan skala variabel. Materi pertama yaitu A. Pengertian skala pengukuran. Skala dapat diartikan garis atau titik tanda yang berderet-deret dan sebagainya yang sama jarak antaranya. Dipakai untuk mengukur atau menentukan tingkatan atau banyaknya sesuatu. Jadi, skala merupakan prosedur pemberian angka-angka atau simbol lain kepada sejumlah ciri dari suatu objek pengukuran adalah proses. Cara pembuatan pengukuran yaitu suatu proses sistematik dalam menilai dan membedakan suatu objek yang diukur atau pemberian angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan tertentu. Pengukuran tersebut diatur menurut kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah yang berbeda menghendaki skala serta pengukuran yang berbeda pula. B. Macam-macam skala pengukuran. Macam-macam skala pengukuran ada 3, yaitu A. Skala nominal. Skala pengukuran nominal digunakan mengklasifikasi objek, individual atau kelompok, sebagai contoh mengklasifikasikan jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan area geografis. B. Skala ordinal. Skala ordinal terjadi bila objek yang ada dalam suatu kategori suatu skala tidak hanya berbeda dengan objek-objek itu, tetapi juga mempunyai hubungan satu dengan yang lain. C. Skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain yaitu berupa adanya interval yang tetap. C. Pengertian variabel. Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok yang lain. Pengertian lain bahwa variabel adalah suatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu konsep tertentu. Pengukuran variabel adalah proses menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, atau objek tertentu serta hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis. Dengan kata lain, menggunakan proses pengukuran yaitu dengan menetapkan angka atau tabel terhadap karakteristik atau atribut dari suatu objek atau setiap jenis fenomena atau peristiwa yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang menunjukkan jumlah atau kualitas dari faktor-faktor yang diteliti. D. Desain skala. Pengukuran adalah dasar dari penyelidikan ilmiah. Segala sesuatu yang kita lakukan dimulai dengan pengukuran objek yang akan kita pelajari. Pengukuran adalah pemberian angka atau kode pada suatu objek, dapat menghubungkan konsep yang abstrak dengan realitas. Proses pengukuran mengandung 3 kegiatan pokok, yaitu 1. Menentukan indikator untuk dimensi-dimensi variabel penelitian. 2. Menentukan ukuran masing-masing dimensi. Ukuran ini dapat berupa item atau pertanyaan yang relevan dengan dimensinya. 3. Yaitu menguji tingkat validitas dan reliabilitas sebagai kriteria alat pengukuran yang baik. Ada 2 tipe skala pengukuran atau tipe nilai data dalam penelitian, yaitu yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori, kelompok, atau klasifikasi dari data yang diukur dalam bentuk variabel. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat data atau urutan data yang diukur. E. Klasifikasi variabel. Teori-teori dalam ilmu sosial memberikan gambaran sistematis mengenai fenomena sosial melalui hubungan 2 variabel atau lebih. Hubungan antar variabel pada dasarnya merupakan simplifikasi dari gambaran fenomena-fenomena sosial yang sebenarnya bersifat kompleks. Banyak faktor yang saling terkait dalam suatu fenomena sosial. Penelitian kuantitatif umumnya menggunakan asumsi dan batasan pada faktor-faktor tertentu yang diamati dalam bentuk variabel-variabel penelitian. Faktor-faktor lain yang tidak diamati diasumsikan sebagai faktor-faktor yang tidak terkait secara signifikan dengan fenomena tertentu yang diteliti. Variabel menurut Indriantoro adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.